Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu kedua sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada ibadah ini adalah Pendeta Emeritus M.I. Pingak. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan, hadir di tengah-tengah persekutuan kita, dan kita akan menyanyi dari Kitab Bakti 24 bait 1 dan 2, mari menghadap Allah dan apa yang seterusnya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga.
Silakan duduk. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami dan senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Jangan membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Demikianlah pengakuan kami. Dengarlah ya Tuhan. Kepada setiap orang yang mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis dalam kitab Mazmur, pasal 86 ayat 4 sampai ayat 5 yang menyatakan demikian. Buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita, sebab kepadamu-lah ya Tuhan kuangkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Dosamu dihapuskan jadi putih dan bersih. Dosamu dihapuskan jadi putih dan bersih. Meskipun merah bakir bizi kan diputih.
Mari berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam surat Kolose pasal 2 ayat 4 sampai ayat 5 yang menyatakan demikian. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia ini. Mari kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Bapa di sorga, sanggupkanlah kami mengerti kehendak-Mu dalam firman-Mu yang akan kami baca dan dengar. Oleh dan di dalam pertolongan Roh Kudus, kami berdoa di dalam nama Yesus kepada-Mu ya Bapa di sorga. Amin. Kami undang berdiri, mari kita siapkan hati, pikiran untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Keluaran pasal 7 ayat 7 sampai dengan 13. Keluaran pasal 7 ayat 7 sampai dengan 13 yang menyatakan, Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan.
Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini umat manusia di seluruh dunia, termasuk kita di Indonesia, menghadapi virus corona atau COVID-19 yang mengerikan, yang menggelisahkan, yang meresahkan, bahkan yang mematikan. COVID-19 berdampak sangat amat buruk terhadap kehidupan sosial, ekonomi, hukum, keamanan, politik yang sangat merugikan semua pihak tanpa kecuali. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu bersama dengan semua pihak kita bergabung diri, menyatu rasa, bergandeng tangan, melangkah bersama, berjuang untuk melawan corona, berjuang untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19, sambil berdoa kepada Allah Bapa di surga yang kita imani dalam Kristus, agar supaya Dia menolong kita, Dia menolong semua upaya yang kita lakukan secara bersama. Kita beriman kepada Allah Bapa, Allah Yesus Kristus, Allah Roh Kudus yang menuntun kita setiap waktu. Karena itu sebagai orang-orang yang beriman, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir terhadap ancaman apapun juga, termasuk ancaman virus corona atau COVID-19. Mengapa? Karena kita tidak berjalan sendiri. Allah yang kita imani dalam Kristus, Dia ada di antara kita, Dia berjalan bersama kita, Dia menyertai kita sesuai dengan janjinya. Dalam kitab Injil Matius pasal 28 ayat 20, Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Allah Bapa adalah Allah yang maha kasih, maha kuasa, yang berinkarnasi dalam diri Yesus, menjadi manusia. Yesus menderita mati di atas kayu salib di Golgota, dikuburkan, tetapi dibangkitkan pada hari yang ketiga oleh Bapa di sorga. Peristiwa kebangkitan Yesus adalah peristiwa Paskah yang kita ingat, yang kita rayakan. Tapi untuk tahun ini kita tidak dapat merayakan secara seremonial karena situasi dan kondisi yang kita hadapi. Kebangkitan Yesus Kristus dari kematian adalah kemenangan bagi setiap orang yang beriman kepada Kristus. Kemenangan atas dosa dan maut. Kebangkitan Yesus Kristus dari kematian adalah merupakan kebangkitan hidup kita dari kematian oleh karena dosa. Kebangkitan Yesus Kristus adalah mujizat yang luar biasa, keajaiban yang sangat hebat. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, mujizat atau keajaiban yang luar biasa
telah dilakukan pula oleh Yahweh Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel. Ketika orang-orang Israel yang ditawan, yang diperbudak selama 430 tahun di Mesir akan dibebaskan oleh Allah. Seperti pembacaan kita tadi. Kalau kita membaca dari pasal 3, Musa dipanggil, dipilih, diangkat menjadi pemimpin orang Israel. Memimpin orang Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Di dalam pasal 7 kalau kita baca dari ayat pertama, maka dikatakan Allah Yahweh orang Israel mengangkat Musa menjadi Allah atas Raja Firaun. Ayat ini bukan dimaksudkan bahwa Allah menggantikan, Musa menggantikan posisi Yahweh Allah Israel karena berhalangan, melainkan dalam arti Musa diangkat menjadi mandataris Allah. Musa menjadi partner Allah, bersama-sama didukung oleh saudaranya Harun berbicara kepada Raja Firaun untuk mengizinkan membebaskan Israel dari tanah Mesir. Ayat-ayat sebelum kita membaca ayat 7 dikatakan apabila Raja Firaun berkeberatan, maka ayat yang kita baca tadi harus lakukan tanda mujizat dengan melemparkan tongkat menjadi ular. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya, adakah Raja Firaun berkenan membebaskan orang Israel dari Mesir? Jawabannya tidak. Mengapa? Alasannya adalah satu, Musa dianggap berkhianat. Dia membelot. Dia dianggap bersekongkol dengan orang-orang Israel untuk memberontak, melawan, membawa keluar Israel dari Mesir. Yang kedua, Firaun tidak mau kehilangan muka. Dia tidak mau kewibawaan otoritasnya atau kekuasaannya sebagai penguasa tertinggi di Mesir tercela di mata bangsa Mesir. Apabila dia mengizinkan untuk orang-orang Israel keluar dari Mesir, dia dianggap tidak mampu dan tidak berdaya menghalangi Musa dan orang-orang Israel. Dia akan malu atau dipermalukan. Karena itu dia menolak, tidak mengizinkan Israel keluar. Yang ketiga adalah selama 430 tahun dari satu generasi ke generasi yang berikut, mereka bekerja sebagai budak. Mereka merupakan tenaga kerja yang membangun Mesir secara fisikal, tanpa digaji, tanpa diupah, kecuali mereka mendapatkan makanan ala kadarnya. Dan di dalam ayat sebelum ayat 7 dikatakan Tuhan Allah mengeraskan hati Firaun supaya dia menghambat orang-orang Israel dibebaskan. Pertanyaannya adalah mengapa Allah tidak mempermudah, malah memperkeras hati Firaun sehingga menghambat pembebasan orang Israel? Jawabannya adalah Allah Israel mau menunjukkan, mau membuktikan, mau memberitakan, mau mengumumkan kepada bangsa Mesir, kepada Raja Firaun dan petinggi-petinggi kerajaan, bahwa Ia adalah Allah yang hidup, Allah yang memberikan hidup kepada semua makhluk hidup, termasuk manusia. Allah yang kekuatan kuasanya luar biasa, yang tak tertandingi oleh kekuatan kuasa siapapun dalam dunia ini. Kekuatan kuasa Allah tak tertandingi oleh kuasa Firaun,
tidak tertandingi pula oleh kuasa dewa-dewa yang disembah oleh bangsa Mesir, yaitu dewa matahari yang disebut dewa Re. Untuk membuktikan itu, dia melakukan tanda mujizat. Kalau kita membaca pasal 7 seterusnya sampai pasal 11, kita dapatkan 10 macam tanda mujizat. Di dalam ayat tadi kita baca, tongkat Musa dilemparkan, dia menjadi ular. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, dengan kekuatan kuasanya yang luar biasa, Allah membuat mujizat. Apa artinya mujizat? Mujizat sama dengan keajaiban. Definisi dari mujizat ialah peristiwa atau peristiwa-peristiwa yang terjadi secara konkret, secara nyata, secara jelas, dilihat dengan mata, disaksikan, dapat diraba, dapat disaksikan, namun tidak dapat dijelaskan secara akal. Mujizat terjadi di luar jangkauan pemikiran manusia. Mujizat tidak dapat diterima dengan akal. Mujizat hanya dapat diterima dengan iman. Iman adalah terima saja apa yang terjadi, yang dibuat oleh Allah, meskipun bertentangan dengan logika, bertentangan dengan akal kita. Tanpa ragu, tanpa bimbang, kita menerima itu dan percaya bahwa itu Allah yang lakukan. Kata mujizat dalam bahasa Latin adalah mirare. Sekali lagi, dalam bahasa Latin disebut mirare. Mirare ialah oknum atau pribadi yang membuat mujizat tersebut harus diagungkan, disembah, dipuji dan dimuliakan. Jadi kata mirare di dalamnya menekankan bahwa bukan tanda mujizat yang diagungkan, bukan tanda-tanda mujizat yang diidolakan, bukan tanda-tanda mujizat yang dimuliakan, melainkan pribadi yang ada di balik tanda mujizat itu yang disembah, yang dipuja, yang dimuliakan, dan yang diagungkan. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, dengan kekuatan yang luar biasa, yang hebat, Allah bebaskan orang-orang Israel melalui mujizat. Di antaranya tongkat Musa dibuang dan menjadi ular. Kekasih Tuhan Yesus Kristus, Allah atau Yahweh, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel, telah berinkarnasi dalam diri Yesus, menjadi manusia Yesus, menderita, mati, dikuburkan, bangkit pada hari ketiga. Dan itu mujizat yang amat sangat luar biasa, saudara. Allah melakukan mujizat yang luar biasa dengan kebangkitan Yesus untuk membebaskan manusia dari perbudakan dosa, untuk melepaskan manusia dari terbelenggunya di dalam dosa, untuk menyelamatkan manusia yang hidupnya telah jatuh dalam dosa dan pelanggaran terhadap kehendak Allah. Pertanyaannya, mengapa Allah Bapa di surga mau bertindak untuk menyelamatkan manusia lewat Yesus yang menderita, mati dan bangkit? Jawabannya adalah karena Allah sangat-sangat mengasihi manusia milik ciptaannya. Allah tidak berkeinginan jikalau manusia milik ciptaannya mati karena dosa. Karena itu dia selamatkan. Dikatakan di dalam kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah dalam Yesus datang menyelamatkan manusia berdosa. Dia mengasihi semua berdosa tanpa kecuali. Keselamatan ditawarkan kepada semua orang berdosa. Tinggal syaratnya adalah menerima, beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pertanyaannya, bagaimana fakta sampai dengan saat ini? Sampai saat ini fakta membuktikan bahwa hanya ada sedikit orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lebih banyak orang yang tidak percaya akan Yesus. Lebih banyak orang menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, termasuk di Indonesia. Menolak percaya Yesus berarti tetap terbelenggu oleh dosa. Terpenjara oleh dosa. Dosa yang terwujud dalam berbagai bentuk jenis kejahatan. Dari skala kecil sampai skala besar. Kita bisa uraikan itu satu persatu. Saudara-saudara, orang yang hidup dalam dosa, yang terbuai dengan dosa, yang terbelenggu dengan dosa, sadar atau tidak sadar, ia sedang melangkah secara pasti menuju kepada kematian kekal pada akhirnya. Kepada orang-orang tersebut, Bapak, Ibu, Saudara, sebagai orang-orang beriman, kita adalah imamat yang rajani. Kita dipanggil, kita diutus, kita ditugaskan untuk membawa berita kelepasan, membawa berita keselamatan dalam Yesus kepada mereka. Dan harapan supaya oleh dan di dalam pertolongan Roh Kudus, mereka juga membuat keputusan untuk percaya Yesus. Karena tidak ada orang yang bisa menerima Yesus jikalau bukan karena Roh Kudus. Pertama Korintus pasal 12 ayat 3. Sekali lagi, tidak ada orang yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalau bukan karena Roh Kudus. Pendeta memberitakan Injil, penatua dia akan memberitakan Injil, tapi yang membuat orang percaya bukan pendeta, melainkan Roh Kudus. Saudara-saudara, dalam kita lakukan panggilan untuk menyaksikan Injil keselamatan Yesus di Indonesia ini, bahkan dimanapun juga, selalu ada saja hambatan, selalu saja ada tantangan, selalu saja ada ancaman. Yesus berkata kepada murid-muridnya di dalam kitab Injil Yohanes pasal 17 ayat 14 dan 15, kamu dibenci oleh dunia karena kamu bukan dari dunia ini, kamu adalah milikku. Saudara-saudara, Injil dihambat, namun percaya, yakinlah, semakin Injil dihambat, semakin dia merambat ke sana kemari. Semakin Injil ditebas, dia makin bertunas, bertumbuh, berkembang, berbuah. Dan itu keajaiban. Kenapa? Tangan Allah yang tak terlihat itu bekerja bersama-sama dengan kita. Tangan Allah yang kita sembah dalam Kristus berada di balik kita yang dipanggil untuk melayani dan bersaksi. Allah Bapa dalam Kristus melakukan keajaiban-keajaiban, melakukan mujizat-mujizat tepat pada waktunya yang menurut pertimbangan Dia adalah baik. Karena itu anak-anak Tuhan terus bersaksi, anak-anak Tuhan terus berbicara tentang Yesus Kristus Sang Juru Selamat untuk dunia ini, dalam situasi dan kondisi yang bagaimana sekalipun juga. Jemaat kekasih Tuhan, kita berhadapan dengan tantangan, hambatan, bukan dari darah dan daging. Kita berhadapan melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia, melawan pemerintah-pemerintah, melawan roh-roh jahat di udara, seperti dikatakan di dalam surat Efesus pasal 6 ayat 12. Saudara-saudara kekasih Tuhan, apapun hambatan dan tantangan dari siapapun juga tidak bisa kalahkan Yesus. Karena Yesus adalah Raja di atas segala raja. Yesus memiliki kekuasaan yang luar biasa, yang hebat, yang ajaib. Saudara kekasih Tuhan,
dalam kebangkitan Yesus terjadi mujizat yang luar biasa. Tetapi mujizat yang Allah lakukan tidak hanya berhenti di dalam kebangkitan Yesus. Allah berdaulat untuk melakukan mujizat secara terus-menerus dalam berbagai wujud dan bentuk. Dalam kelangsungan kehidupan saya, papa, mama, opa, oma, saudara-saudara. Di antaranya, pada saat saya berkhotbah ini, itu berarti saya hidup dan bernapas. Pada saat saudara-saudara mendengarkan khotbah ini, itu berarti bahwa saudara hidup dan bernapas. Hidup dan napas tidak diberikan oleh dunia ini. Tidak ada industri hidup dan napas hidup dalam dunia ini. Dalam masyarakat iptek yang canggih tidak akan bisa mendirikan industri hidup dan napas hidup. Tidak memproduksi hidup dan napas hidup yang bisa diperjualbelikan di pasar-pasar, di toko-toko, di mal-mal, di supermarket. Kenapa? Hidup dan napas hidup dalam diri Allah sendiri. Kita bisa baca di dalam kitab Keluaran kitab Kejadian pasal 2 ayat 7 dikatakan demikian. Tatkala itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia menjadi makhluk hidup. Napas hidup dari dalam diri Allah, bukan berada di luar. Kitab Kisah Rasul pasal 17 ayat 25 dikatakan demikian. Dan dia tidak dilayani oleh tangan-tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena atau sebab dialah yang memberikan hidup, dan napas, dan segala sesuatu kepada semua orang. Papa, mama, opa, oma, saya hidup dan bernapas adalah karena karya Allah. Allah berada di balik itu, dan itu kita sebut mujizat. Saudara dan saya bernapas, kita butuh faktor pendukung yang lain. Apa? Udara. Kita butuh udara. Pada saat kita bernapas, pada saat yang sama kita menghirup udara. Udara juga tidak diperjualbelikan karena tidak ada industri yang menghasilkan memproduksi udara. Udara adalah kesatuan gas yang tidak berwarna, yang tidak berbau, yang tidak beracun, yang berada di atas permukaan bumi. Dan itu disiapkan oleh Allah sejak penciptaan. Berikut, kita juga butuh sinar matahari untuk metabolisme dalam tubuh. Kita butuh sinar matahari untuk pemanasan dalam tubuh kita. Tanpa pemanasan dalam tubuh, tanpa sinar matahari, maka darah di dalam tubuh kita akan membeku. Dan hasil akhirnya adalah kematian. Saudara, tidak ada juga industri sinar matahari. Allah yang siapkan sejak penciptaan. Allah yang menciptakan matahari. Papa, mama, opa, oma, saudara bisa membaca di dalam kitab Injil Matius pasal 5 ayat 45. Allah menerbitkan matahari buat yang baik dan yang jahat. Menurunkan hujan untuk yang baik, yang tidak benar. Allah siapkan. Masih banyak hal yang bisa saya berikan contoh. Semuanya itu terjadi karena tangan Allah yang tak terlihat itu, dialah yang bekerja. Oleh karena itu, papa, mama, saudara-saudara, opa, oma, jemaat Tuhan Yesus Kristus, kita patut untuk senantiasa mengucap syukur kepada Dia atas berkat-berkatnya yang kita dapatkan. 1, berkat keselamatan di dalam Yesus. 2, berkat-berkat yang tanpa sepeser pun kita bayar. Seperti yang saya katakan tadi, napas, udara, sinar matahari, kita tidak bayar. Sepeser pun tidak bayar. Kita terima secara gratis. Dan kita menikmati berkat-berkat lewat kita bekerja. Anda bekerja, mendapatkan uang, membeli rumah, membeli mobil, anak-anak sekolah dibayar,
itu hasil pekerjaan Anda. Namun, kita tempatkan hasil pekerjaan itu dalam dimensi, dalam ruang lingkup iman. Bahwa Allah telah memberkati kita di dalam kita berkarya. Membuat hidup kita masing-masing punya nilai, punya makna. Bagi diri kita, bagi keluarga, bagi masyarakat yang bermuara bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus, sumber hidup, sumber berkat itu. Jadi, saya mau katakan bahwa mujizat itu berlangsung secara terus-menerus, tidak pernah berhenti. Di samping itu, Papa Mama, Opa Oma, ada mujizat yang terjadi seketika saja. Tidak terjadi berulang-ulang kali, tidak terjadi untuk semua orang. Saya kasih contoh, ini pengalaman saya sendiri. Ketika saya ditempatkan sebagai pendeta jemaat di GPIB Pasar Minggu, saya setiap hari bersepeda masuk keluar rumah. Dari pagi sampai malam saya kunjungi jemaat. Hari Sabtu saya pergi kunjungi satu keluarga jemaat Angkatan Laut di kompleks Angkatan Laut Pasar Minggu. Bapak adalah orang Malaysia tetapi sudah menjadi warga negara dan masuk Angkatan Laut. Bapak Shen namanya, dari keluarga Islam. Istrinya bercerita kepada saya, Pak Pendeta, saya dirawat di rumah sakit 10 hari. Rumah sakit Pertamina Pusat. Saya tanya, sakit apa ibu? Menurut dokter, ada tumor di dalam leher sebesar biji telur. Sudah 10 hari, dokter izinkan dia kembali untuk beristirahat dulu di rumah. Nanti akan menjalani operasi. Dia istirahat seminggu di rumah, dia harus kembali ke rumah sakit Pertamina Pusat untuk dilakukan cek terakhir untuk menjalani operasi. Sebelum saya tinggalkan keluarga ini, Bapak dan Ibu Chen bilang, Pak Pendeta, doakan istri saya supaya operasi yang berlangsung di rumah sakit nanti minggu depan boleh lancar dan istri saya boleh sembuh. Saya berdoa bersama-sama dengan Bapak dan Ibu. Saya berdoa, Tuhan Yesus berkati perawatan dokter, berkati operasi dokter terhadap ibu ini, supaya semuanya lancar dan dia sembuh. Tapi saya katakan dalam doa, Tuhan, Engkau juga bisa memberikan kesembuhan secara langsung kalau Engkau mau. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Yesus. Tolonglah ibu ini. Hari Selasa dia kembali ke rumah sakit Pertamina untuk menjalani pemeriksaan selama 3 hari. Ternyata pemeriksaan terakhir di foto, daging tumbuh yang sebesar biji telur di dalam leher sudah mengempes, sudah hilang, tidak ada. Jadi tidak jadi dia operasi. Dia akhirnya kembali ke rumah. Dia adalah seorang penatua dalam jemaat GP Pasar Minggu. Keluarga besarnya adalah orang-orang Muslim. Tapi dari itu banyak yang menjadi percaya Yesus lewat tanda mujizat itu. Tapi ini tidak terjadi untuk semua orang. Ini tidak terjadi setiap waktu. Terjadi seketika untuk orang-orang tentu yang Allah kehendak. Kalau Papa Mama Opa bertanya kepada saya, mengapa begitu? Allah berdaulat untuk melakukan apa yang Dia mau. Saya, Papa Mama tidak bisa mengatur Tuhan Allah harus begini, harus begini, harus begini. Tidak. Itu mujizat. Allah yang kita sembah dalam Yesus, Allah yang sungguh hebat, saudara. Allah yang ajaib. Perbuatan-perbuatan tangannya mengejutkan. Membuat kita hanya berkata, kehendak-Mu jadi ya Tuhan. Saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, kita berada dalam ancaman virus corona yang luar biasa. Namun Papa, Mama, Opa, Oma dan saya milik Allah yang sangat berharga. Harga keselamatan saya, Papa, Mama, Opa, Oma adalah Yesus yang mati di salib Golgota. Harga kita adalah seorang putra Allah, yaitu Yesus. Itu berarti harga saya, harga Papa, Mama
lebih mahal dari apapun yang mahal dalam dunia ini. Harga kita adalah putra Allah Yesus. Berapa dinilai? Berapa miliar dinilai? Berapa triliun untuk dinilai? Dengan pengorbanan Yesus di kayu salib di Golgota, tidak dapat dinilai dan dihargai dalam bentuk rupiah. Karena saya, papa, mama, opa, milik Allah yang berharga luar biasa, maka dia menjamin kita, dia pelihara kita, dia jaga kita, dia lindungi kita, dia berkati kita dari waktu ke waktu. Karena itu, jangan pernah takut terhadap ancaman apapun juga, termasuk ancaman virus corona. Sebab sebagai milik yang berharga, dia jaga baik-baik, dia rawat baik-baik, dia lindungi baik-baik, dia berkati. Namun saya mau beritahukan kepada bapak, mama, opa, oma, saudara-saudara, jangan keyakinan kita bahwa Allah melindungi kita, maka kita bersikap masa bodoh terhadap ancaman COVID-19. Justru sebaliknya, sebagai orang beriman, papa, mama, opa, oma, dan saya ditantang dan dituntut untuk berjuang melawan COVID-19, tapi di dalam dimensi iman, di dalam ruang lingkup iman. Iman bahwa Yesus akan memberkati upaya kita bersama-sama. Dia akan menolong kita bersama-sama. Tidak ada suatu pun kuasa yang lebih hebat dari kuasa Yesus. Kita punya masalah besar, lebih besar dari diri kita. Tapi masalah kita tidak pernah lebih besar dari Yesus yang punya kuasa. Kita punya persoalan membukit, bahkan menggunung. Tapi bagi Yesus tidak ada menggunung. Tidak. Dia sanggup menyelesaikan. Cuma syaratnya adalah tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu, maka kamu berbuah. Di luar aku kamu tidak dapat berbuah. Kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Tinggal dalam Kristus dalam arti hidup berserah bersekutu tiap hari pada Yesus lewat doa dan lewat firman-Nya. Itu arti tinggal dalam aku. Firman Tuhan adalah pedang rohani, adalah ketopong yang membentengi diri kita, saudara. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, saya mau akhiri khotbah ini dengan membacakan firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 17 ayat 7 dan ayat 8. Silakan papa, mama, opa, oma di rumah membuka Alkitab. Kita baca bersama dari kitab Mazmur pasal 17 ayat 7 dan ayat 8. Demikian bunyinya. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya Engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Ayat 8. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Jemaat kekasih Tuhan, kiranya Tuhan Yesus menolong kita, kiranya Tuhan Yesus yang sudah memberkati kita, yang sedang memberkati kita, akan memberkati kita seterusnya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga
Kami undang saudara-saudara berdiri bersama dengan gereja Tuhan di segala abad dan tempat. Kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan persekutuan orang kudus, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita berdoa untuk pemberitaan Injil Tuhan saat ini, untuk pemberitaan Injil yang dilakukan oleh gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia, oleh hamba-hamba Tuhan. Kita berdoa untuk Majelis Sinode GPIB, untuk pendeta-pendeta GPIB dan keluarga, untuk seluruh jemaat GPIB di Indonesia, seluruh penatua diaken, seluruh pengurus pelkat, jemaat-jemaat. Kita berdoa untuk jemaat Surya Kasih, buat pendeta dan keluarga, buat anggota PHM dan keluarga, buat teman-teman penatua diaken dan keluarga, pengurus-pengurus pelkat, pelayan-pelayan sekolah minggu, pemain musik, organis, pegawai kantor Surya Kasih. Dan kita berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara, berdoa untuk para dokter, para perawat yang melayani pasien COVID saat ini. Mari jemaat Tuhan Yesus, kita berdoa bersama. Bapa kami di sorga, kami datang untuk membilang syukur kepadamu, karena Engkau berkenan untuk berbicara kepada kami lewat firman-Mu yang baru saja kami dengarkan. Bapa, tolong kami supaya kami tidak sekedar menjadi pendengar firman yang setia, namun kami mau melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari, baik secara pribadi, dalam kehidupan sebagai keluarga, dalam kehidupan bersama sebagai jemaat Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang kami dengarkan berguna bagi kehidupan rohani kami, berguna bagi ketekunan dan ketahanan iman kami dalam kami menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Berkati semua orang yang mendengarkan firman Tuhan melalui khotbah ini. Kami mau berdoa, ya Bapa di surga, pemberitaan Injil di seluruh dunia yang didukung oleh gereja-gereja Tuhan, dimanapun gereja hadir untuk membawa berita keselamatan, Engkau menolong, Engkau memberkati. Kami sadar bahwa di dalam membawa berita Injil keselamatan dalam Yesus, ada begitu banyak hambatan, tantangan, bahkan ancaman. Dunia membenci anak-anak Tuhan, tapi Engkau akan bekerja membuat kejutan, keajaiban yang luar biasa. Apabila Injil dihambat, maka Injil pasti makin merambat ke sana kemari. Ketika Injil ditebas, akan bertunas, bertumbuh, berkembang, dan berbuah. Karena tangan Tuhan bekerja bersama-sama dengan pelayan-pelayan firman yang Tuhan panggil, Tuhan utus untuk melayani. Bapa kami di surga, kami mau berdoa buat gereja Tuhan di Indonesia. Bila dibandingkan dengan penduduk Indonesia yang kurang lebih 240 juta jiwa,
maka hanya sedikit orang yang percaya Yesus. Tapi biarlah ya Tuhan, dari sedikit yang percaya Engkau, biarlah Engkau memakai anak-anak-Mu untuk terus memberitakan Injil di Indonesia ini, sehingga pada waktunya ada banyak orang buat keputusan percaya Yesus dalam dan oleh pertolongan Roh Kudus. Kami mau berdoa ya Bapa untuk Gereja Persekutuan Indonesia dengan seluruh jemaat dan jemaat-jemaat di Pelkes. Berkatilah jemaat GPIB. Lindungilah jemaat-jemaat GPIB dimanapun berada. Berkati semua para pendeta GPIB dan keluarga yang Tuhan panggil, Tuhan utus untuk melayani, memberitakan Injil Tuhan Yesus. Lindungi mereka juga ya Tuhan bersama keluarga terhadap berbagai ancaman, termasuk ancaman COVID-19 yang mengerikan. Berikan kesehatan, kesegaran tubuh untuk hamba-hamba Tuhan. Cukupkan juga kebutuhan hidup hamba-hamba Tuhan, supaya dengan demikian mereka selalu siap untuk melayani. Kami berdoa untuk seluruh penatua diaken, anggota PMJ dari jemaat-jemaat GPIB. Kami berdoa untuk seluruh pengurus Pelkat, pelayanan sekolah minggu, PT. Kami berdoa untuk semua orang-orang yang duduk dalam komisi-komisi pelayanan, dalam panitia-panitia. Kami berdoa untuk pegawai-pegawai kantor dari jemaat-jemaat. Berkati semuanya ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk Majelis Sinode GPIB. Ada 10 orang fungsionaris. Di atas pundak ke-10 fungsionaris ini, mereka harus menata, mengatur persekutuan, pelayanan kesaksian jemaat-jemaat GPIB secara keseluruhan. Mereka memberi arah, memberikan pimpinan bagi jemaat-jemaat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab panggilan untuk menyaksikan Injil Tuhan Yesus. Lindungi anggota Majelis Sinode dalam kehidupan mereka. Lindungi mereka bersama keluarga mereka. Lindungi mereka ya Tuhan dari ancaman virus corona, supaya mereka tetap sehat dan melakukan tugas-tugas mereka. Berkati mereka bersama-sama dengan keluarga mereka masing-masing, istri, anak-anak, suami. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kami mau berdoa untuk jemaat Surya Kasih dari sektor 1 sampai sektor 6. Jemaat ini milik Tuhan yang berharga. Mari Bapa berkati jemaat. Memang Engkau telah berkati, sedang memberkati, dan kami percaya di hari-hari datang pun Engkau tetap memberkati. Berilah damai sejahtera buat jemaat-Mu. Bapa, berkati mereka di dalam pekerjaan. Berkati anak-anak muda di dalam studi, di dalam pendidikan mereka. Anak-anak muda yang sudah bekerja pun Tuhan memberkati. Kami mau berdoa untuk Bapak Pendeta Jemaat Surya Kasih bersama dengan keluarga. Kami berdoa untuk rekan-rekan anggota PMJ bersama keluarga. Berdoa untuk penatua diaken dalam seluruh sektor, dari sektor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuhan memanggil mereka, layakan mereka untuk ambil bahagian di dalam melayani bersama pendeta. Berikan kekuatan buat mereka. Berikan sukacita buat mereka. Lindungi mereka ya Bapa, baik secara pribadi maupun dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kehidupan keluarga-keluarga jemaat Surya Kasih. Kami berdoa untuk pegawai kantor Surya Kasih, untuk koster, untuk satpam. Tuhan juga lindungi mereka dalam tugas pelayanan mereka. Bapa di surga, sekali lagi kami menyerahkan seluruh jemaat Surya Kasih ke dalam tangan kasih Tuhan. Pimpin, tuntun, bimbing. Tempatkan jemaat-Mu di dalam naungan sayap kasih-Mu. Jagalah mereka bagaikan biji mata
Bapa, pada saat ini kami mau berdoa untuk pemimpin bangsa Indonesia, Pak Presiden, Pak Wakil Presiden, para Menteri, Departemen Kesehatan, yang berupaya keras untuk melawan corona. Kami berdoa untuk para dokter, para perawat. Mereka bertarung nyawa untuk menyelamatkan nyawa para pasien yang terpapar virus corona. Bapa, lindungi para dokter, para perawat. Beri kesehatan yang baik, beri kesegaran tubuh yang sehat, supaya mereka dapat melakukan tugas pelayanan perawatan orang-orang yang sakit. Telah ada 17 dokter dan 12 perawat di Indonesia, di Jakarta, Semarang, di Jogja, meninggal dunia pada saat mereka merawat pasien yang terpapar virus corona. Mereka justru terpapar dan tidak bisa disembuhkan. Akhirnya mereka meninggal. Mereka berkorban demi kepentingan banyak orang. Lindungi para dokter, para perawat yang sedang bertugas pada saat ini. Lindungi juga keluarga mereka ya Bapa, sebab mereka tidak bisa berkumpul karena dokter perawat diisolasi di hotel dalam pelayanan perawatan orang-orang sakit. Bapa kami di surga, kami berdoa kiranya setiap orang Indonesia tanpa kecuali mau melakukan anjuran pemerintah menjaga hubungan satu dengan yang lain, supaya bersama-sama kami mencegah meluasnya virus corona. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa-bangsa di dunia ini, karena virus corona telah menjalar ke dalam 210 negara. Bapa, berkati upaya yang dilakukan oleh pemerintah bangsa-bangsa dalam dunia ini untuk mencegah, menghentikan virus corona demi kepentingan kami bersama. Bapa kami di surga, sekali lagi kami menyerahkan kehidupan kami, jemaat sudah kasih ke dalam tangan Tuhan. Biarlah damai sejahtera daripadamu senantiasa berlangsung dinikmati oleh jemaat-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, pelihara kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, kuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, carilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mempunyai orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya yang terambil dari kitab 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sumber kemurahan juga kebajikan di
sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Ia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Sepanjang hidupmu, bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Berilah dengan rela dan senang, beri kepada Tuhanmu. Takkan kekurangan apapun engkau dipeliharanya. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur yang diucapkan secara silih berganti. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami ini sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Dia Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja kita, karena atas kasih dan anugerahnya pada hari ini kita boleh melaksanakan ibadah minggu secara online via YouTube GPIB Surya Kasih DKI Jakarta yang dilayani oleh hambanya Pendeta Emeritus Markus Immanuel Pingat. Bapak Ibu jemaat, mohon perhatian untuk warta jemaat untuk minggu sepekan mendatang. Pertama, ibadah keluarga dan ibadah lain-lainnya termasuk rapat-rapat ibadah pelkat, komisi, panitia maupun tim kerja. Latihan paduan suara ditiadakan untuk retreat katekesasi dan peneguhan sidi ditunda. Ulang tahun, presbiter bertugas mengucapkan ulang tahun kelahiran atau perkawinan bagi warga jemaat yang berbahagia pada periode Minggu 19 April sampai dengan Sabtu 25 April
2020. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan bagi warga jemaat yang akan menyampaikan ungkapan syukur berupa persembahan persepuluhan, kolekte dan lain-lainnya dapat dibawa ke kotak persembahan yang tersedia di gedung gereja GPIB Surya Kasih pada setiap hari atau jam kerja. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahan dengan cara transfer dapat dikirim ke rekening pelayanan BRI cabang Pondokopi dan cabang Jatinegara. Rekening dapat dilihat pada layar televisi saudara. Keempat, bidang PEK. Bidang pembangunan ekonomi gereja warga jemaat dapat mengikutinya pada warta jemaat di halaman 8. Demikianlah warta jemaat. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Kami undang jemaat berdiri, kita puji Tuhan dari Gita Bakti 116 bait 1 dan 2. Yesus inginkan dirimu bersinar terang, agar seluruh dunia memujinya. Bawa cahayanya di tiap langkahmu, agar terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Yesus inginkan kau menjadi saksi-Nya bagi semua orang yang berkesan. Jadikan firman-Nya pelita bagimu, agar hidupmu jadi saksi teguh di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Arahkanlah hati dan pikiran pada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Kepada saudara-saudara jemaat Surya Kasih, selamat mendengarkan khotbah ini. Selamat menghayati dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudara dari hari ke hari, berjalan bersama dengan Yesus. Selamat hari Minggu. Damai sejahtera buat Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Amin.